Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Kang Juy ya. Nah, di video kali ini Kang Juy sama Kang Tega ya Ya, mau membahas treatment treatment untuk menaikkan mental lah ya. mental Menaikkan mental baby Cana. berbicara ya. Tapi ini ala kamar satu ini Nah, ya. betul. Jadi mau diikutin silakan, Enggak juga nggak masalah. Jadi intinya di sini saya mungkin tidak bermaksud menggurui ya Kang ya, tapi berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan. Gitu. Nah, kita mulai dari mana nih Kang Joy Nih, enaknya? mau yang mana nih yang mau kita jadikan Inilah ya. eksperimen lah. Inilah contohnya ya. Kita bahas di baby maru. Nah, khususnya. Nah, ini untuk baby maru sendiri biasanya ya kan kita ambil itu dari omyokan. Ambil dari omyokan itu kan pasti ikan tuh gerabagan Kang Ju ya. Namanya ikan omyokan nggak ada lah yang namanya masuk tank bisa langsung kayak gini. Ya. Nah, langkah pertamanya itu yang pasti kita siapkan dulu tanknya. Iya lah. Dan ukuran tanknya itu jangan terlalu besar. Nggak terlalu besar. Nah, itu alasan kenapa saya pakai Astor. Oh, itu. Nah, yang ini nih. Nah, ini. Ini tuh lihat, yang ini udah lumayan sekarang. Tuh. Woi, tapi kecil-kecil Tuh. juga. Mantap. Nah, ini bukan maksud saya menyiksa ikan dengan tempat yang kecil ya, tapi itu merupakan salah satu treatment kamar sato. Awal itu pasti saya tempatkan di tempat yang tidak terlalu besar. Terus usahakan buat si ikan itu nyaman dengan cara yang paling simpel itu dikasih pasir. Kasih pasir nih. Untuk pasir kan emang sekarang kita fokusnya di treatment mental, bebas. Bebas. Jadi Yang nggak penting, nggak terlalu ini harus merah atau hitam ya. betul, karena ini kan nanti berbicara treatment itu kan beda lagi ini Ya. kita bahas mental aja, soalnya saya tahunya itu aja. Setelah itu otomatis 1-2 hari itu ikan pasti masih diem. Nah, kita tunggu ikan itu lapar. Tapi nggak dipuasain atau Di saya biasanya setelah saya pisah 1-2 hari saya kasih makan. pasti dipuasainnya tapi nggak lama gitu. 2 hari aja cukup. Nah, setelah itu dari pakan. Nah, usahakan ikan itu kita kasih pakan hidup dulu. Yang bagus apa nih Kang? Dari kamar sato untuk treatment mental yang paling saya rekomendasikan untuk baby itu ulat tongkong. Nah, karena menurut saya pribadi ulat tongkong itu emang bagus ya untuk di burung, terutama saya kan menganut Iya. dulunya saya main di burung itu buat birahi burung aja naik gitu. Saya coba ke ikan ternyata banyak juga setelah saya sharing sama yang lain emang itu membuat ikan itu panas dan istilahnya nafsu gitu lah, menambah nafsu. Oh, itu saya baru tahu ini guys. Itu juga saya sharing, oh ternyata ya juga gitu, itu penerapan burung yang kita terapkan di ikan. Setelah itu kita kan udah kasih makan nih, pertama yang penting ikan makan dulu Ya. nggak usah dulu kita berharap galak. Galak. Setelah itu besoknya kita coba ikan pancing dengan makanan seperti ini. Ingin dimainkan. Ada, betul. Nah, ini yang kata ulat tongkong, ini ulat tongkong. Itu ulat tongkong ada kebetulan karena di sini stok pakan ulat tongkong pasti ada. Pasti ada. Tuh ini baby auranti juga alhamdulillah tuh. Ini baby auranti. Ini padahal ikan pewan ya. Ini baru berapa hari udah kayak gini nih guys nih. Tuh biasanya saya udah yang penting ikan makan terus saya gini udah. Emang kalau misalkan ikannya udah enak kan ini flaring nih. Kalau belum flaring tuh biasanya ngejar. Udah ngejar kita kasih. Terus untuk pemberian pakannya jangan banyak-banyak. Jangan terlalu banyak. Banyakinnya maininnya. Jadi satu hari biasa berapa ekor nih ulatnya? Maksimal saya 2. Itu udah paling maksimal. Tapi untuk maininnya sesuka hati. Sekali. Jadi semakin banyak interaksi membuat ikan itu semakin cepat galak. Kenal mungkin ya. Ya, Nah, itu menurut pengalaman kita ya di kamar sato. Nanti kita lihat lagi respon ke depannya. Karena ada beberapa ikan emang yang agak sulit juga, sulit ya. tapi bisa gitu. Ya. Ada yang di hitungan hari, ada yang Kayak saya juga di rumah tuh ada limbata ya. Itu udah 1 minggu coba seperti itu tapi malahan lama gitu. Nah sekarang udah mau 1 bulan baru dia keluar mental. Nah, iya. Nanti gini-giniin. Sekarang alhamdulillah sih udah ada mentalnya ya walaupun sabar sebulan gitu. Itulah akhirnya ya, karena interaksi yang banyak itu membuat ikan menjadi cinta sama kita. Nah setelah langkah itu kan ikan mulai respon nih, coba hilangin pakannya, ganti pakai, kalau orang lain kan biasanya pakai kaca. Iya pakai kaca. Kalau saya jarang kan cuy, saya langsung tangan. Jadi kita langsung kasih gini aja,
Tuh, Iya. lama kelamaan ikan itu malah nyangka ini tuh musuh dia. Tuh, ini kan saya samanya kecil-kecil tapi alhamdulillah tuh udah pada tuh galak-galak lah ya. Kalau saya di sana bisa pakai kaca, biar ngaca biar ganteng gitu. Biar ganteng. Udah gini belum? Nah, gitu. Kelebeo. Nah, jadi habis biasanya itu juga bisa ya, Ya, untuk ya. treatment pakai kaca, dan biasakan setelah kaca ganti tangan sampai akhirnya dia mau clearing tangan gitu. Terus saya ambil nasi di batas sekarang mulai Udah enak ya? Udah enak. Alhamdulillah. Nah itu salah satu contoh, mungkin ada yang sebentar, ada yang lama Nah, gitu. saya tuh sampai 1 bulan lah itu sih emang saya nangkap dari selokan gitu. Oh. Jadi saya langsung tangkap dari sungai Dari gitu. WC, Iya, dari sungai itu saya dari dapat. sungai. Mantap itu. Nah jadi setelah langkah itu baru saya ke apa ya, posisikan ikan di tank yang sesuai. Nah misal kalau ikan ukuran segini saya kasih di tank 30. 30-20. Ya baru di setting backgroundnya dienakin, pasirnya dicocokin. Dari situlah setelah ikan mulai ada respon dan mau clearing, kita mulai pindah ke tempat yang lebih layak gitu. Ini untuk backgroundnya yang lebih bagus tuh background warna apa nih ya? Kalau untuk background pribadi di kamar satu ya, di kamar satu itu kalau emang kita ngejarnya di maru ke bunga, saya biasanya pakainya hitam. Atau bahkan kalau untuk bunga saya nggak pakai background. Nah contohnya seperti ini. Bahkan untuk pasir pun biasanya enggak, yang di luar tadi semua Iya. kan tanpa pasir, tanpa background. Kalau yang di sini tuh biasanya emang ikan yang belum keluar, Keluar warna bunga. belum saya treatment di luar. Oh. Jadi tahapannya tuh kalau di sini keller, akuarium kecil, udah enak seperti ini, outdoor. Itu buat naikin bunganya. Niatnya ke sana gitu. Ya kan kalau treatment itu ada yang berhasil dan ada yang gagal. Iya gitu. Dan itu bisa diterapkan untuk, menurut saya pribadi, semua ikan. Contohnya karena saya punya blue pulcra yang nggak ada mental, itu baru 2 hari keluar mental. Ini nih. Iya. Wah, ini size-nya padahal masih baby ya? Baby banget. Oh, mantap. Itu Kang Juy di tank gede, saya sampai mau 1 bulan emang ikan nggak pernah mau clearing, bahkan untuk nyamperin pun enggak. Ini baru 2 hari di sini. Oh, jadi emang tank kecil juga ngaruh ya? Oh, ini pelajaran banget buat Kang Cuy. Saya juga baru menyadari karena kan si Cana itu ikan yang teritori ya. Iya, betul. Jadi semakin kecil teritori dia, mungkin si ikan itu semakin enak buat ngajar-hajar. Oh ini tempat saya, ngapain kamu di sini, mungkin seperti itu. Nah, itu ilmu buat kita semua ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ya bisa bermanfaat lah ya. Bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Terus juga saya di sini sekali lagi tidak bermaksud menggurui, hanya sharing aja lah. Berbagi pengalaman. Ya yang sudah saya lakukan. Jadi buat kalian yang mau diikutin silakan. Nah, enggak juga nggak masalah. Yang penting Betul. kita udah memberitahu sedikit caranya gitu kan ya. Dan yang paling penting itu kalau di kamar satu ada satu semboyan yang tidak pernah terlupakan, itu sering disebut di setiap konten. Jangan lupa tersenyum. Nah, itu. Iya betul. Itu gimana? Saya juga sering nonton ini. Nah, Mas Sato sebenarnya. Nah kira-kira mau bahas apa lagi nih Kang Juy? Mungkin sekian dulu lah. Cukup ya? Tentu. Insya Allah nanti kedepannya kita kolaborasi lagi ya. Pasti kedepannya kita bakal sering kolaborasi, dan nanti tunggu saya mau gerebek Kang Juy sekali ewang ya. Iya pasti saya tunggu di sana ya. Satu lagi jangan lupa kalian, awas kalau nggak subscribe Kang Juy. Ini CS kami, wajib di subscribe pokoknya. Iya, Gitu, Kang Juy. iya, siap. Terima kasih buat Kang Rega ilmunya. Nah, buat Sama-sama. kalian juga jangan lupa subscribe juga channel Kamar Sato Official ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.